Halo, happy bang Fanu Wilahen. Kumaha damang? Oh hawa bawamu. Apa kabar? Dio kabar. Kelas multikultural itu adalah gerakan publik untuk menerima, mengapresiasi, memberi tempat, dan melindungi keragaman. Kami menyelenggarakan gerakan ini di SMK Bakti Karya Parigi dengan dukungan publik, menyelenggarakan pendidikan secara gratis selama 3 tahun. Dan sekolah ini berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang membentuk ekosistem belajar sendiri tentang keragaman yang kami sebut dengan Kampung Nusantara. Ide awal penyelenggaraan kelas multikultural ini kan sebetulnya jauh-jauh hari kami punya komunitas, membuat komunitas namanya Komunitas Belajar Sabalan. Nah, Komunitas Sabalan ini terdiri dari berbagai pemuda-pemuda, baik itu dari lingkungan di sekitar Pangandaran maupun di luar Pangandaran. Kami rutin berkumpul, membangun komunikasi, membangun jaringan, membangun hubungan baik, bertukar pikiran gitu. Dan akhirnya tercetuslah ide untuk program kelas multikultural ini. Karena program kelas multikultural ini tidak mungkin diwujudkan di lingkungan komunitas. Nah, kebetulan pada saat itu memang di lingkungan kami ada sekolah yang hampir dibubarkan atau hampir istilahnya bangkrut lah gitu di kampung kami gitu. Akhirnya ada ide untuk mengembangkan sekolah ini jangan sampai bangkrut gitu, jangan sampai bubar gitu. Diundanglah teman-teman muda ini dan pada akhirnya menggelinding jadi sebuah gerakan besar untuk mengubah wajah pendidikan yang selama ini terjadi gitu. Kita mengidam-idamkan lembaga pendidikan yang lebih welcome terhadap keragaman. Akhirnya sekolah ini kami ubah menjadi tempat untuk menyelenggarakan kelas multikultural. Jadi gagasan tentang keragaman, mengapresiasi keragaman, menerima keragaman itu atau memberi tempat sampai melindungi keragaman itu kita wujudkan dalam sebuah sistem pembelajaran formal selama 3 tahun, dan ini dimotori atau digerakkan oleh kawan-kawan muda. Tentu ada tantangan yang banyak gitu ya. Salah satunya misalnya di aspek pembiayaan. Bagaimana meyakinkan publik untuk terlibat dalam gerakan ini adalah PR yang cukup besar. Tetapi ada tantangan lain yang sebetulnya ini menjadi sangat besar di saat itu gitu, adalah justru ada orang yang mengisukan tentang sekolah ini dijadikan tempat untuk melakukan misi keagamaan tertentu. Makanya sempat ada yang menuduh kristenisasi gitu, ada yang mau bilang apa istilahnya ini dibiayai oleh gereja begitu, atau bahkan ada yang nyebut pastor yang memimpin lembaga ini gitu. Tetapi berjalannya waktu tentu saja isu-isu itu terbantahkan gitu. Ya, kami membuat sebuah sistem yang sangat terbuka, siapapun bisa ikut tumbuh dan berkembang di sini, gagasannya bisa ditumbuhkan di sini. Tetapi bukan berarti kita sedang menjalankan misi-misi eksklusif agama tertentu atau sampai mengubah wajah masyarakat ini dengan menjadi agama tertentu. Dengan melihat kejadian sehari-hari yang ada di sekolah ini, rupanya isu itu terbantahkan sendiri gitu. Nah, itu sih tantangan yang paling besar, karena waktu itu yang namanya keragaman di kampung ini sendiri masih jadi problem ya, karena ada beberapa peristiwa sebelumnya yang belum terrekonsiliasi dengan baik, yang itu menyangkut kepercayaan agama tertentu. Terus di momen tahun 2017 ada yang memanfaatkan, pihak-pihak yang memanfaatkan isu ini seakan-akan isu ini sentimen agama kayak gitu. Tapi ya itu tadi, berjalannya waktu kami terus bertumbuh, berproses, akhirnya terbantahkan sendiri karena orang lebih melihat gerakan-gerakan konkret gitu ya, atau tindakan-tindakan konkret apa yang kami lakukan di sini.
sebagai lembaga yang memang ini disiapkan untuk terbuka kepada publik, artinya lembaga milik publik itu, artinya publik lah yang memiliki lembaga ini. Sesungguhnya kami terbuka dari segala aspek yang berkaitan dengan kelembagaan. Kami serahkan sepenuhnya kepada publik yang mau ikut terlibat, kira-kira begitu. Makanya pihak-pihak yang membantu kami di sini sebetulnya bukan hanya satu golongan ya, atau satu istilahnya satu pekerjaan tertentu atau satu lembaga tertentu, tidak. Justru dengan membuka keran partisipasi publik selebar-lebarnya di sini, banyak relawan-relawan atau orang-orang yang setuju dengan gagasan yang dikembangkan di sini, mereka ikut bantu kami gitu. Dan untuk merealisasikan wujudnya ada yang memberikan tenaganya gitu, pikirannya, waktu luangnya gitu untuk sharing, berbagi pengalaman dengan kami. Ada yang juga mau memberikan kesempatan lewat berbagai magang gitu atau kegiatan-kegiatan. Ada juga yang sengaja datang ke sini mau sharing, berbagi pengalaman jangka panjang gitu, menjadi guru di sini, relawan di sini. Ada juga yang berdonasi ya, karena sekolah ini gratis gitu. Terus semua aspek pembiayaan yang ada di sekolah ini, baik itu dari sisi program pemberangkatan, pengakomodasian di asrama, sampai kegiatan-kegiatan di sekolah, kebutuhan-kebutuhan di sekolah itu gratis. Maka kami membuka kesempatan ke publik untuk terlibat berdonasi sampai saat ini gitu. Saya sendiri memutuskan untuk kembali ke kampung ya setelah menempuh masa studi, karena saya menemukan berbagai perjalanan yang itu mengubah cara pandang saya terhadap kehidupan. Misalnya ternyata di kampung tempat saya lahir itu banyak pemuda-pemuda yang pergi dari kampungnya, hanya diisi anak-anak sama orang-orang tua di sini gitu. Padahal di sini tuh banyak sekali peluang-peluang. Akhirnya saya juga terpancing untuk mau kembali ke daerah gitu, mau kembali ke kampung. Tapi bukan berarti ada di kampung teralienasi dari kampung-kampung yang lain atau dari pergaulan yang sebetulnya bisa lebih jauh gitu ya. Akhirnya saya dengan teman-teman ya menggagas salah satunya adalah program kelas multikultural ini gitu. Makanya di sini walaupun kampung situasinya, banyak siswa-siswa dari kampung-kampung lain di negeri ini, dari daerah-daerah ketemu, saling berinteraksi sama-sama, saling belajar satu sama lain. Setiap orang menjadi duta dari kebudayaannya masing-masing, dari kampungnya masing-masing. Akhirnya jadi saling menginspirasi satu sama lain untuk membuat gerakan-gerakan baru gitu ya di kampung, dengan resource yang ada di kampung, tetapi mampu juga menunjukkan keunikan, kekhasan, warisan-warisan tradisi di kampung menjadi sebuah kekayaan yang ini bisa dinikmati oleh banyak kalangan gitu. Termasuk mengubah cara pikir atau persepsi masyarakat di sini tentang Indonesia yang ternyata masyarakatnya beragam gitu. Tidak semua orang kan mampu mengalami pengalaman untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang, suku-suku gitu yang di luar-luar pulau gitu. Tidak semua orang merasakan itu, tapi dengan gerakan ini akhirnya orang-orang bisa ketemu dan bisa berinteraksi satu sama lain, bisa saling mengenal, memahami ya satu sama lain, dan akhirnya merasakan Indonesia itu ternyata benar-benar beragam, sangat multikultur gitu. Jadi tahun 2019 saya dinominasikan atau didaftarkan oleh nggak tahu oleh siapa sih sebetulnya. Saya pernah dikasih tahu, cuma lupa namanya gitu. Pada saat diberikan apresiasi Satu Indonesia Award, ya tentu saja ini jadi berkah tersendiri ya. Ternyata gagasan seperti ini ada orang yang mengapresiasi gitu, dan kami sangat senang sekali karena ini bukan persoalan saya tentunya. Ini persoalan kolektivitas gagasan yang terutama gagasan tentang pendidikan keragaman, pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai multikultural kepada masyarakat yang lebih luas. Keragaman ini bukan hanya sekedar dibatasi imajinasi, tapi dalam ruang interaksi sehari-hari, di dalam ruang hidup sehari-hari.
sehingga orang bisa mendengarkan bahasa-bahasa yang berbeda, bisa saling bertukar lagu-lagu gitu, menari dengan berbagai macam jenis tarian dan makanan, obat-obatan yang tradisional itu juga bisa dipertukarkan. Justru asiknya di sini. Saya juga jadi belajar banyak betapa Indonesia ini benar-benar kaya dengan nilai-nilai kebudayaan, tinggal masyarakat kita saat ini dalam membentuk peradaban bagaimana menggunakan nilai-nilai itu di dalam kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Andari. Saya berasal dari Bengkulu. Pengalaman berharga saya selama sekolah di SMK Bakti Karya Parigi yaitu bisa ketemu teman-teman yang berbagai provinsi seperti Maluku, Papua, Ambon, dan masih banyak lagi. Di sini juga ada kelas profesi yang diisi langsung oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya, seperti kelas jurnalistik, kelas perfilman, dan kelas tari. Di sini juga ada event-event besar seperti Festival 28 Bahasa dan Festival Hutan Cibori. Itulah pengalaman berharga saya selama sekolah di SMK Bakti Karya Parigi. Sekian dan terima kasih.